Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman berbasis platform dengan judul Kantin Go. Di sini adalah aplikasi pre-order makanan kantin kampus. Oke, boleh di next. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Aina Nisa, saya sendiri, lalu ada Khairul Insan, Nafisa Intan Alfira, Rahmati Nisa Trapsari, dan Taufik Al-Hakim. Oke, next. Nah, pada slide ini adalah latar belakang. Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang sering ditemui di kantin kampus. Proses pemesanan makanan masih dilakukan secara langsung, sehingga pembeli harus mengantri dan membutuhkan waktu lebih lama, terutama saat jam makan siang. Di sisi lain, penjual juga kesulitan mengelola pesanan ketika jumlah pelanggan meningkat. Bagi solusinya, kami mengembangkan Kantin Go, sebuah aplikasi Android yang memungkinkan mahasiswa melakukan pre-order makanan, sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Oke, next. Nah, pada deskripsi aplikasi ini, Kantin Go adalah aplikasi Android untuk pemesanan makanan kantin kampus yang melayani dua jenis pengguna. Dari sisi pembeli, pengguna dapat melihat daftar menu, memesan makanan, melihat status pesanan, dan melihat riwayat transaksi. Lalu dari sisi penjual, pengguna dapat melihat pesanan yang masuk, mengubah status pesanan, dan melihat seluruh riwayat transaksi. Next, boleh. Oke, selanjutnya ini adalah struktur project dari aplikasi Kantin Go. Secara keseluruhan, project ini terbagi menjadi 4 package utama di dalam webcom.app.kantingo, yaitu util, data, model, dan adapter. Ditambah satu package UI yang menaungi seluruh activity dan fragment. Package util berisi network receiver untuk memantau koneksi jaringan, lalu paket data berisi database helper, order repository, dan menu repository yang menangani pengelolaan data pesanan dan menu. Package model berisi dua data class, yaitu menu item dan order, sebagai representasi data dalam aplikasi. Lalu, package adapter berisi order history adapter dan menu list adapter, yang digunakan untuk menampilkan data pada recycle view. Lalu next, package UI sendiri terbagi menjadi dua bagian, activities dan fragments. Pada bagian activities terdapat 7 halaman, yaitu splash activity, role activity, main activity, medical activity, order form activity, order status activity, dan admin dashboard activity. Pada bagian fragment terdapat 6 tampilan, yaitu home fragment, history fragment, dan profile fragment di sisi pembeli, serta admin home fragment, admin history fragment, dan admin profile fragment di sisi penjual. Struktur ini dirancang agar setiap bagian aplikasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah, sehingga memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan aplikasi ke depannya. Oke, boleh next. Eh, Oke, di sini ada splash screen. Splash screen adalah halaman pembuka aplikasi yang menampilkan logo dan nama Kantin Go, menggunakan header dengan delay 3 detik sebelum otomatis berpindah ke role activity. Tujuannya supaya kesan pertama aplikasi terlihat rapi dan profesional. Nah, di sini untuk demonya, begitu aplikasi dibuka, muncul logo kantin beserta tagline-nya, lalu setelah beberapa detik, otomatis berpindah tanpa perlu aksi apapun dari pengguna. Oke, boleh di next. Setelah dari splash screen, pengguna diarahkan ke halaman pemilihan peran dengan dua tombol, masuk sebagai pembeli yang mengarah ke main activity dan masuk sebagai penjual yang mengarah ke admin dashboard activity, menggunakan intent eksplisit untuk perpindahan. Fitur ini penting karena satu aplikasi melayani dua jenis pengguna sekaligus. Untuk demonya di sini, kalau nanti pengguna tekan tombol hijau yaitu portal pembeli, aplikasi membuka main activity, dan jika pengguna memilih tombol orange yaitu portal penjual, aplikasi akan masuk ke admin dashboard activity. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke main activity beserta fragmen-fragmen untuk sisi pembeli. Di sini ada 3 fragmen utama. Pertama ada home fragment yang menampilkan sapaan untuk pengguna dan tombol untuk menuju ke daftar menu. Kedua ada history fragment yang menampilkan riwayat pesanan pengguna. Datanya diambil dari database SQLite dan ditampilkan menggunakan recycler view. Nah, yang ketiga di sini ada profile fragment yang menampilkan informasi profil dari pengguna. Next slide.
Lalu di sini adalah tampilan daftar menu. Halaman ini menampilkan seluruh menu kantin menggunakan Recycler View dengan adapter bernama menu list adapter. Data menunya tersendiri diambil dari menu repository. Selanjutnya fungsi get menus yang bertugas melakukan parsing terhadap data dalam format JSON. Oke, berikutnya untuk bagian halaman form pesanan yang dimana halaman form pemesanan ini menerima data menu dari intent, menu name, menu price, menu image, dan lain-lain yang dimana pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah pesanan menggunakan tombol plus dan minus, lalu bisa mengisi catatan dan menekan pesan sekarang. Oke, next. Berikutnya di sini untuk di bagian halaman detail status pemesanan yang dimana menampilkan detail status satu pesanan berdasarkan data yang dikirim melalui intent dari history fragment dan juga menampilkan nama menu, kantin, tanggal, jumlah, catatan, dan status terkini. Oke, berikutnya. Kemudian di sini untuk bagian admin dashboard activity dan fragmen penjual yang di mana eh, di dashboard penjual itu menampilkan jumlah pesanan aktif, total pendapatan dari pesanan, dan juga daftar pesanan aktif via Recycle View. Lalu kemudian untuk yang di bagian update statusnya itu ketika klik item muncul maka teks dialog akan muncul status baru, disiapkan atau selesai. Oke, berikutnya. Oke, jadi selanjutnya ada daftar menu dan riwayat pesanan. Jadi di balik tampilan-tampilan tadi ada dua adapter utama ya, ada menu list adapter yang dipakai di menu detail activity buat menampilkan data menu item seperti gambar, nama, deskripsi, harga, kategori, status yang menggunakan view binding dan callback on item click. Sedangkan order history adapter dipakai di history fragment dan admin home fragment dengan dua callback terpisah. On item klik untuk melihat detail, dan on item long klik untuk aksi hapus atau update status. Nah, seperti yang dilihat ya tadi di demonya bisa menghapus. Oke, untuk SQLite database, semua interaksi datanya pada akhirnya bermuara ke SQLite ya. Ada insert order untuk menyimpan pesanan baru di order form activity. Lalu ada get all orders dan get orders for buyer untuk mengambil data. Baik semua data maupun yang sudah difilter ini berdasarkan status hapus milik pembeli. Soft delete order by buyer dan update order status untuk memperbarui data. Serta delete order untuk menghapus data secara permanen di sisi admin. Untuk kendala dan solusi, selama pengembangan, kami juga sempat menghadapi beberapa kendala seperti crash database, lalu riwayatnya hilang, terus belum adanya backend juga. Jadi kami mengatasinya dengan melakukan upgrade database secara bertahap, menerapkan soft delete, dan menggunakan simulasi data JSON. Oke, sekian presentasi praktikum pemrograman berbasis platform dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.